sebagaimana di timur ya di Baghdad itu kota tasawuf. Hanya bedanya kalau di timur itu Al-Ghazali ya, karyanya Ihya Ulumuddin cenderung kontra dengan filsafat, maka di timur filsafat kan berikut. Tapi kalau di Andalusia tasawufnya adalah tasawuf yang falsafi, Ibn Arabi. Jadi setelah Ibn Rushd adalah ke Ibn Arabi. Jadi untuk filsafat puncaknya Ibn Rushd. Ada tiga ya, banyak sebenarnya kritiknya dalam tahap falsafah itu. Al-Ghazali mengklasifikasi pemikiran filosof pada 20 kategori, 3 dikafirkan dan sisanya dibid'ahkan. Yang terkenal itu adalah yang 3. Yang pertama tentang keabadian alam, bahwa alam adalah qadim. Kemudian yang kedua bahwa kebangkitan ruhani, tentang kebangkitan rohani itu dikritik ya, karena Al-Ghazali berpikiran bahwa kebangkitan dia berlaku secara jasmani. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan Tuhan. Yang pertama tentang keabadian alam. Nah, kata Al-Ghazali, kalau alam adalah qadim, maka tidak akan ada bedanya antara Tuhan dengan alam. Maka akan ada dua yang qadim atau ta'addud, yaitu Tuhan dan alam. Kalau alam qadim, maka Tuhan bukan lagi wajib wujud, maka alam qadim adalah mustahil. Kenapa Al-Ghazali mengatakan demikian? Karena Al-Ghazali pakainya pada 5 kalam. Dalam 5 kalam dijelaskan tulisnya kan, alam itu adalah kullu ma siwa Allah, segala sesuatu selain Allah maka dia adalah alam. Hanya Tuhanlah yang abadi, dan alam bukan Tuhan maka alam tidak abadi. Premis itu dia menggunakan logika ya, menggunakan silogisme, metodologi yang dipakai oleh para filosof parekatik, sehingga dikatakan bahwa tahapul falsafah itu lebih mirip dengan logika praktis yang praktisnya Al-Ghazali. Dan melalui tahapul falsafah pula lah Al-Ghazali memang dikategorikan sebagai filosof. Apa teorinya? Ya teorinya itu tadi ya, antara lain ada yang 3 tuh. Filsafat haram, karena meyakini alam adalah qadim, kebangkitan jasmani tidak ada, lalu Tuhan tidak mengutik parsial. Jadi itulah teori filsafatnya. Nah, kenapa itu disebut teori filsafat? Nah, saya sudah sering kali mengatakan bahwa suatu teori dikatakan teori filsafat bukan teorinya, tapi argumennya. Ya. Dan untuk itu, seperti yang tadi saya katakan, Al-Ghazali pakai apa namanya, pakai teorisme, pakai dilematik, pakai logika. Anda sudah tahu kan alasan filosof mengapa alam dikatakan qadim? Sudah tahu ya? Jadi qadimnya tadi kan dikatakan juga ya bahwa qadimnya alam itu beda dengan qadimnya Tuhan. Qadimnya alam itu hanya dari sisi waktu, tidak dari sisi substansi. Jadi realitas itu Ibnu Sina itu klasifikasi yang qadim dan hadis, sesuatu disebut hadis, ada juga yang disebut dengan qadim. Yang qadim itu ada qadim dari sisi substansi, ada qadim dari sisi waktu. Demikian juga yang hadis, ada hadis dari sisi substansi dan hadis dari sisi waktu. Hadis dari sisi hadis dari substansi berarti substansinya pernah didahului oleh ketiadaan. Hadis dari sisi waktu berarti substansinya pernah didahului oleh ketiadaan. Jadi sesuatu pernah tidak ada dulu, tidak selalu ada, maka dia hadis secara waktu. Kemudian hadis secara
substansi, bahwa substansinya tidak mengada dengan sendirinya, tapi disebabkan oleh agen aktual yang lain. Seperti spidol ini tidak mengada dengan sendirinya, tapi ada agen aktual lain. Seperti apa misalnya, seperti bahan-bahan, seperti proses, seperti membuat spidolnya. Ya. Maka ini adalah wujud yang hadis. Yang kodim itu ada dua, ada kodim juga dari sisi waktu, ada kodim dari sisi substansi. Kodim dari sisi waktu berarti keberadaannya tidak didahului oleh ketiadaan, jadi selalu ada. Sementara kodim dari substansi adalah substansinya tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain, maupun ada dengan sendirinya. Dalam bahasa ilmu tadi adalah qiyamuhu bin nafsi. Nah, alam itu kodim, tapi kodimnya hanya dari sisi waktu. Mengapa kodim dari sisi waktu? Karena tidak terbayangkan kalau Tuhan menciptakan alam dalam suatu waktu, maka berarti ada waktu sebelumnya di mana Tuhan tidak mencipta. Tuh. Kalau Tuhan tidak mencipta, maka Tuhan batal kalimat Tuhan. Kalau Tuhan kodim, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan harus kodim, seperti penciptaannya. Kalau Tuhan pernah tidak mencipta atau berhenti mencipta pada suatu waktu, berarti itu adalah tidak kodim. Sifat holiknya Tuhan itu tidak kodim. Nah, jadi beda. Kalau alam itu adalah dari sisi waktu saja, karena substansi alam tidak mungkin ada kalau tidak ada Tuhan. Sementara kalau Tuhan adalah kodim dari sisi waktu dan dari sisi substansi. Kodimnya seperti apa? Kodimnya kalau dalam bahasa Inggris ya, kodimnya berdasarkan kausalitas Tuhan yang kodim. Jadi Ibnu itu memandang realitas sebagai proses kausal, ya. Dan karena Tuhan adalah sebab pertama dan Tuhan itu kodim, maka kausalitas itu berlangsung secara kodim gitu. Jadi awalnya Tuhan, awalnya di Tuhan. Nah, karena Tuhan kodim, maka alam juga proses kausalitas alam itu adalah berlangsung secara abadi. Itu kata Ibnu Rus. Jadi penjelasannya itu. Lalu tadi kan saya sudah sampaikan bahwa ternyata Al-Ghazali melihat definisi alam itu dari perspektif alam, sementara alam dalam perspektif filsafat bukan seperti itu ya, bukan Rasulullah bahwa alam bukan gitu, tapi substansi yang terdiri materi dan bentuk atau jauhan dan arah dalam bahasa filsafat Islamnya. Jadi beda. Kemudian alam dalam perspektif filsafat dengan alam dalam perspektif Al-Ghazali juga ternyata beda. Kalau Al-Ghazali melihatnya sebagai alam fisik, sementara alam perspektif filsafat itu bukan alam yang fisik. Kalau alam yang fisik semua filosof juga sepakat itu adalah hadis, ya. Tetapi alam yang tadi itu kalau dalam lurus ya sebagai proses kausal dari Tuhan. Karena Tuhan kodim, maka alam menjadi kodim, konsekuensinya. Dan itu dijelaskan dalam tahap. Kalau Al-Ghazali mengkritiknya dengan tahap falasifah, kerancuan berpikir para filosof. Kalau tahafut berarti kerancuan berpikir penulis tahafutul falasifah gitu maksudnya. Jadi kerancuan berpikir Al-Ghazali maksudnya. Tahafut. Kemudian yang kedua tentang kebangkitan jasmani. Nah, Al-Ghazali lagi-lagi kan dia mengkritik filsafat dari sudut pandang teologi, ya. Jelas itu kan cara penilaian yang tidak level, seperti yang kasus kemarin kita bahas gitu ya. Misalnya yang Bayani mengkritik Irfani, itu
itu kan tidak level. Kalau mengkritik, kritiklah berdasarkan metodologinya. Kritiklah filsafat dengan metode filsafat. Kritiklah kalam dengan metode kalam. Kalau beda paradigma, ya hasilnya kan jadi seperti yang terjadi di masa lalu itu. Filsafat haram itu kan bukan bahasa filsafat, ini bahasa fikih. Kemudian tentang pengetahuan Tuhan. Nah, Al-Ghazali menduga bahwa filosof mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui juz'iyat. Juz'iyat itu partikular. Hari ini kita kuliah, Anda hari ini memakai jaket, Anda bisa pakai kacamata, siapa lagi? Bawa tas, memeluk tas gitu ya. Nah, kata Al-Ghazali, filosof itu tidak tahu yang begitu. Padahal menurut Al-Ghazali, Tuhan itu serba tahu, bahkan gerak semut di malam yang gelap Tuhan tahu. Nah, sebenarnya kata Ibn Rus, filosof itu tidak mengatakan begitu. Tuhan tahu yang universal dan yang partikular, yang kuliah dan juz'iyat, tapi cara Tuhan mengetahui juz'iyat tidak sama dengan cara manusia mengetahui juz'iyat. Itu. Cara Tuhan mengetahui partikular tidak sama dengan cara kita mengetahui partikular. Kalau pengetahuan partikular misalnya hari ini saya menyampaikan perbedaan tentang qadim dan hadis, ya. Qadim dan hadis. Kemudian apa lagi ya? Atau kita melihat angin meniup pepohonan, lalu pepohonan bergerak-gerak. Kemudian tuh ada orang sedang berjalan-jalan, sedang apa tuh? Sedang bubuk ya? Sedang masih bubuk bukan? Terus gimana lagi apa tuh? Nah, Tuhan nggak tahu, gitu ya. Kata Al-Ghazali menuduh bahwa Tuhan nggak tahu itu, gitu ya. Nggak tahu itu pohon sedang tumbuh, lalu akan berbuah, gitu ya. Nah, kata Al-Ghazali Tuhan tahu semua, cuma kata Ibn Rus bukan begitu. Jadi Tuhan tahu, tapi tidak seperti manusia tahu. Mengapa? Kalau seperti manusia tahu, berarti Tuhan temporal intinya. Berarti historis tuh, berarti temporal. Berarti Tuhan karena temporal, Tuhan belum tahu tuh keadaan pisang itu esok hari. Ya kan? Kalau cara kita melihatnya, kita nggak tahu tuh apa yang akan dikerjakan orang itu esok hari. Ya? Karena temporal. Nah, kata yang terus, Tuhan tahu berdasarkan prinsip-prinsip kausalitas yang universal. Gitu. Jadi secara otomatis kalau jadi gini, Tuhan tidak tahu ada selembar daun yang jatuh di jam berapa? Di jam 11 lebih 15 menit lebih 45 detik misalnya. Tuhan tuh gak tahu itu. Tapi karena pengetahuan Tuhan bersifat universal, maka pengetahuan tentang daun yang jatuh di jam itu include di pengetahuan universalnya Tuhan. Saya tahu nggak? Enggak. Jelasin coba. Sudah terus dah. Udah sih. Ini gini. Oke. Terus tadi nggak ada kurasa perempuan katanya ya? Emang bener nggak ada kurasa perempuan? Al-Idrus melihat akal itu secara universal, akal manusia, dan perempuan bukan spesies lain dari manusia. Maka ketika Idrus mengatakan akal itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan, itu prinsipnya, gitu ya. Jadi imbasnya, jadi perempuan bisa sama cerdas, perempuan bisa jadi sama bisa pemimpin kalau akalnya aktual.
Jadi semuanya bergantung pada kualitas akal dan tidak ada bedanya, tidak ada perbedaan kualitas antara akal laki-laki dan akal perempuan. Ya. Dan sebagai bukti lainnya karena marginalisasi nggak ada udah filsuf perempuan. Ini ya saya hanya pakai apa ya, hipotesis saja. Masa sih dari Yunani sampai hari ini gitu ya, nggak ada satupun perempuan yang memiliki kecerdasan filosofis. Masa nggak ada satupun? Kalau e-file saya ya, e-file saya ini mudah-mudahan jadi inspirasi. E-file laptop saya itu banyak sekali judul-judul buku ya. Kalau judul artikel saya judulnya aja tapi kurang suka menulis artikel. Kalau menulis artikel itu hanya untuk kepentingan yang teknis kayak naik pangkat ya, kayak enggak. Karena lihat kalau artikel kamu saya itu ya biasa aja sih gitu. Yang Scopus juga biasa aja isinya gitu. Tapi buku juga bergantung ya, nggak semuanya bagus. Di filenya itu banyak sekali judul-judul buku yang sudah saya tulis, ada yang 70%, ada yang 90%, ada yang tinggal finishing, ada yang tinggal ayat baru 20%, ada yang baru judulnya gitu ya. Jadi saya tuh kalau start menulis bukan berhenti, tapi beralih ke yang lain gitu ya. Nah salah satu judulnya adalah filosof perempuan, para filosof perempuan. Nah saya sudah mengklasifikasi nama-nama ya, nama-nama filosof itu sudah ada 50 orang. Sudah 50 orang. Langsung yang cuma ada di YouTube, ada Takia tuh. Pokoknya filosof yang dibunuh karena pamornya dia mengalahkan laki-laki, jadi dia dibunuh. Hipatia. Itu pada tahun berapa masih dibunuh? Abad pertengahan. Itu lalu saya juga, tapi belum start menulis ya. Saya sekarang ini mohon doanya sedang menulis filsafat sampai patetik. Karena memang nggak ada ya, nggak ada bukunya. Sebenarnya saya kalau menurut hawa nafsu kok pengen nulis yang bestseller, dan itu sudah dibuat sudah ada gitu. Tapi saya ingin menyelesaikan dulu deh gitu, yang wajibnya dulu. Lalu saya sekarang ngajar filsafat kontemporer. Nah saya memasukkan filosof perempuan tuh, filosof perempuan Minah Wadu termasuk tuh. Jadi saya tidak membahas pemikiran gendernya, tapi hermeneutikanya. Hermeneutika kan filsafat. Ada 4 tokoh filosof perempuan tuh di mata bulan filsafat kontemporer. Ya hanya belum ada sih yang menulisnya. Ada buku Kembang Peradaban, itu ilmuwan perempuan. Kembang Peradaban, Bunga Peradaban. Filosof perempuan sudah ada yang nulis juga, tapi berbahasa Inggris. Berarti ada. Sudah ada. Tapi Bu, kenapa filosof perempuan itu kayak jarang banget dipelajarin? Bahkan kita sendiri juga belum ada belajar filosof perempuan. Maksudnya pemikirannya? Doa aja tinggi ya. Berarti kita mungkin bisa mengutip pendapatnya gender ya, karena penulis sejarah pengetahuan itu laki-laki gitu kalau kata aja ya, kalau kata Minah Wadu. Aku menjadi sangat patriarkal. Kenapa ayat-ayat Al-Quran dipahami secara patriarkal ya, karena kenapa maksudnya laki-laki. Salah enggak laki-laki penafsir secara laki-laki? Ya enggak salah. Enggak salah ya, memang tidak ada
tafsir yang netral kan. Jadi konteks mufasir selalu masuk ke dalam tafsirannya. Maka kalau laki-laki dia akan menafsirkan berdasarkan perspektif laki-laki, begitu. Itu sudah fitrah gitu ya. Sudah fitrahnya. Kalau misalnya dia sangat dia ilmuwan, menafsirkan Al-Quran menjadi sangat ilmiah hasilnya. Nah, kan dalam tafsir ada tafsir, ada corak tafsir, Nah, corak tafsir itu menunjukkan bahwa varian tafsir bergantung pada karakteristik mufasirnya. Maka ada varian tafsir, ada buli ijtimai, sama sosiologis tuh. Ada tafsir ilmi seperti tafsir yang Rasid Dito dan Muhammad Abduh, tafsir tafsir yang Muhammad Abduh itu sangat ilmiah. Kemudian ada tafsir Jamah Sari, sangat filosofis, tafsir falsafi. Jadi bergantung. Kemudian ada tafsir Isyari. Siapa penulisnya? Mufasirnya Sufi. Itu. Jadi banyak cara tafsir bergantung. Makanya tidak salah juga ketika misalnya laki-laki menafsirkan berdasarkan satu laki-laki, ya memang mungkin ada konteks yang mempengaruhi cara pandang laki-laki sehingga kemudian coraknya sangat laki-laki gitu ya. Jangan sangat laki-laki. Dan sebenarnya ada kantornya kan, ada namanya tafsir Bintu Sati, itu sangat gender. Lalu tafsir yang ditafsir oleh Aminah Wadud itu sangat gender. Ada tafsir. Kemudian implikasi gender di Andalusia. Ya, tafsirnya sangat perspektifnya sangat rasional, menempatkan perempuan seperti yang tadi saya sampaikan, bukan spesies lain dari manusia gitu, perempuan manusia juga. Maka ketika membahas akal, termasuk juga membahas akalnya perempuan. Lalu kemudian ketika Ibn Rus wafat dan kemudian jejaknya menjadi Averroisme ke Eropa, yaitu pendekatan rasional dan atau pandangan humanis, kemudian pandangan egaliter itu sangat mungkin dipengaruhi oleh Ibn Rus. Jadi Ibn Rus itu kan wafatnya di abad ke-12 ya. Tapi peripatetik kalau versi saya itu sampai abad ke-13. Kenapa demikian? Karena dalam filsafat kan bukan temporalnya gitu, tapi gema intelektualnya. Jadi dalam 100 tahun pasca wafatnya Ibn Rus, itu gema intelektual Ibn Rus itu masih sangat kuat dan kemudian mengilhami lahirnya Averroisme di Barat. Nah, jadi kenapa di Barat pada abad ke-14 lahir Renaissance? Ya karena sebenarnya ada efek Averroisme ini. Jadi kalau di filsafat umum ya, filsafat umum semester berapa teman belajar filsafat umum? Sejarah filsafat mulai dari mana? Filsafat apa dulu? Filsafat Yunani. Filsafat Yunani kan di kelas itu ada filsafat alam ya. Ada filsafat alam. Di filsafat alam ada filsafat Prasokrates tuh. Lalu Sokrates, Plato, Aristoteles. Lalu ada stagnasi pasca wafatnya Aristoteles, sehingga setelah pemikiran tiga filosof besar Sokrates, Plato, Aristoteles, di Yunani nyaris tidak ada pemikiran orisinal yang muncul. Yang ada hanya yang terinspirasi oleh pemikiran ketiga tokoh itu kan, seperti misalnya Stoa itu kan terpengaruh oleh Plato gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang orisinal yang sekali bertiga filosof besar. Kemudian ada
kemudian ada gelombang Hellenisme, lalu gelombang Hellenisme. Nah, di barat itu saya sedang akan mengatakan bahwa Renaissance di barat dipengaruhi oleh Ibn-Rus. Nah, kalau di sejarah filsafat umum, alurnya adalah filsafat Yunani kuno. Lalu kemana? Karena di sini stagnan, ada abad pertengahan kan? Gitu ya. Kemudian Renaissance, lalu filsafat modern, lalu pasca modern. Pasca modern itu strukturalisme, dekonstruksi, lalu pasca masuk ke pasca modern. Nah, lihat di sini ada yang gagal di sini, di abad pertengahan. Mestinya tidak seperti ini. Mestinya abad pertengahan itu diklasifikasi pada dua. Kalau di biasanya gitu ya, tapi entah filsafat umum Anda seperti apa. Biasanya abad pertengahan itu representasinya kan tokoh-tokoh Kristen ya, kayak Saint Anselmus, Agustinus, gitu. Mestinya abad pertengahan itu diklasifikasi pada dua. Ada abad pertengahan Kristen, ada abad pertengahan Islam. Abad pertengahan Islam berarti Islam klasik tuh. Dan sini pada tadi yang puncaknya di Ibn-Rus mestinya. Nah, maka kemudian Renaissance kecerdasannya, rasionalismenya lahir dari Ibn-Rus, sekularismenya dari sini. Karena kan ada tindakan represif gereja terhadap bersama 20 tahun. Nah, kemudian refleksi Renaissance adalah menolak agama kan, itu filsafatnya dari sini, penolakan agamanya dari sini, jadi sekuler dari sini. Ada pertanyaan? Saya pikir Ibn-Rus akan ramai banget ya diskusinya. Jadi udah satu aja kata saya. Kalau kurang ramai punya dua kelompok tadi. Saya juga yang rame itu tadi, soalnya ngangkat di sini ada. Biasanya rame tuh kalau ngangkat ini. Soalnya kan itu kan ada sejarah untuk sejarah filsafat kan, filsafat diharapkan tuh kalau Anda baca Tahafudz Falsafah ini cukup banget gitu-gitu kan filsafatnya. Saya pernah dalam tanda petik ya, bukan konflik, berbeda pendapat dengan dosen saya, profesor saya di S3. Saya menjelaskan metafisika dan beliau sangat saintifik gitu. Kan gak nyambung. Dia gini, mestinya kan ikut alur. Kalau sedang belajar tasawuf ikut alur tasawuf gitu. Karena saya sedang menjelaskan metafisika dan beliau saintifik, itu tuh kontra. Metafisiknya metafisika tasawuf. Konsep ontologis tasawuf itu kan la mawjuda illallah. Ya, hanya kata ada hanya Tuhan. Maka yang lain nisbi kan. Kita ada, tapi nisbi. Hakikatnya adalah Tuhan. Makanya memang ada. Terus kata beliau, kalau coba Anda pergi ke taman, ini tabrak pohon. Kalau Anda merasa sakit, berarti pohon itu ada. Ya kan beda pendekatan. Saya suka lupa tadi. Sebenarnya tadi saya mengatakan tadi di awal saya menjelaskan apa? Terima kasih. Itu footnote ya teman. Kalau sedang kurang konsen, seperti di bawah itu tidak diisi. Ini kitab Abu Jali. Oh, benar. Kalau anda baca kitab Tahafudz Falsafah, nuansa apa ya? Kayak perangnya melawan dosa itu kerasa gitu.
filosof itu betul-betul kafir, jindik segala macam. Nah, setelah saya debat itu, beliau mengatakan itu bahwa filosof itu musuh agama. Nah, saya aja gitu ya yang bukan filosof gitu ya, ini sakit hati banget musuh agama gitu ya. Sama orang pintar kan, kalau sama orang masalah tahu nggak masalah. Ini sama profesor disebut musuh agama, tapi filosof itu kan disebut kafir oleh Al-Ghazali itu, orang yang betul-betul imam besar kan. Oh, luar biasa kan, maksudnya secara psikologis tuh. Jadi saya pikir diskusinya akan ramai karena mengungkap luka lama